Allah pernah bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah menyampaikan, tidak ada suatu amalan yang diamalkan oleh kita, oleh manusia, yauman nahri, pada hari raya kurban, yang sangat dicintai oleh Allah di hari itu daripada min ihraqid dam, mengalirkan darah. Mengalirkan darah niki jangan diartikan teks dohirnya hadis nggih, yang dimaksud mengalirkan darah di sini adalah berkurban, tutu carok nggih. Mengalirkan darah terus tetanggane dicari ya, dibacoi ya. Enggak, ini yang dimaksud adalah menyembelih ya, menyembelih hewan kurban. Itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lagi riwayat Imam Tirmidzi, li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Bagi orang yang berkurban, setiap helai rambut adalah pahala. Sapi atau kambing, maka setiap helai rambut daripada hewan itu adalah pahala. Untuk siapa yang berkurban? Kira-kira jenengan atau ada alat yang canggih bisa menghitung bulu yang ada di hewan tersebut? Tidak ada. Saking banyaknya pahala yang akan Allah berikan. Kemudian ada lagi hadis riwayat Imam Tabrani, "Man dhaha tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar." Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa yang berkurban dengan baik, lega dengan tulus hatinya, ikhlas untuk berkurban, maka kurban itu menjadi hijaban penghalang minan nar, dari api neraka. Luar biasa keutamaan daripada orang yang berkurban. Yang terakhir ini ada wa huwa fi musnad al-firdaus libni Mansur ad-Dailami. Ini motivasi buat motivasi. Addimu dhahayakum, addimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Addimu, muliakan atau agungkan ya, atau istimewakan atau kualitas kurban jenengan, usahakan yang paling bagus, yang paling bagus. Kenapa? Fa innaha ala sirati matayakum, karena nanti di siratal mustaqim menjadi kendaraan. Aja sing apa, ndak ada kakinya satu, atau ndak ada telinganya satu, apalagi pincang. Ini motivasi untuk kita daripada hadis-hadis tentang kurban. Kemudian kapan kita ini berkurban? Waktunya niku kapan? Waktu berkurban ya, dimulai setelah kita melakukan daripada salat Idul Adha pagi, mulai kita terbit matahari, kita ya melakukan sholat Idul Adha ya. Kemudian setelah sholat 2 rakaat khutbah, sholat 2 rakaat, kemudian disitulah mulai daripada penyembelihan daripada hewan kurban. Jangan dilakukan sebelum sholat. Kemudian dimulai hari nahar itu sampai tanggal tasyrik terakhir, 13 terakhir, sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbenam. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kita jangan nyembelih kurban itu malam, makruh. Khawatir kalau malam niku nanti penyembelihannya kurang sempurna ya.
mungkin tenggorokannya jalur napa makanan atau minuman atau pernafasan nggih, atau urat yang kanan kiri ini ya, khawatir nanti ada yang tidak terputus. Maka kalau nyembelih kurban usahakan di siang hari atau pagi. Kemudian kalau malam tujuannya kan diberikan kepada orang-orang ya. Jadi kalau malam kadang orang tetangga tidak mau datang, sedikit yang datang. Dan juga kalau mau dibagi malam-malam kadang rumahnya sudah tutup. Ya, maka penyembelihannya usahakan apa? Di waktu pagi atau siang atau sore. Yang penting jangan malam. Itu diantaranya. Kemudian umpama hewan kurbannya itu hewan kurbannya nadar, nadar itu seperti ini, jenengan punya sapi atau punya uang atau punya sapi. Sapi ini akan saya buat kurban ya. Sapi ini ya Allah akan saya buat kurban. Itu kan nadar itu sudah nadar. Atau uang ini berapa juta umpamanya akan saya buat nadar, maka harus dibuat beli sapi, jangan diambil-ambil itu. Kemudian kalau nadar umpama nadar ada kecerobohan daripada panitia tidak disembelih sampai melewati tanggal 13 atau hari tasyrik terakhir, maka tetap kalau nadar itu wajib disembelih itu ya. Nadar itu wajib disembelih ya. Niku napa yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan hari mulainya penyembelihan daripada napa kurban. Kemudian hewan yang dibuat kurban. Hewan yang dibuat kurban itu ada 4 kalau di kitab itu ada 4. Yang pertama adalah kambing kibas. Napa? Kambing kibas. Rasulullah sendiri ya, ini ada hadis An Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bi kabshaini aqranaini wa yusammi yukabbir wa yadha'u rijlahu ala sifahima wa fi lafdin dhabahuma bi yadihi wa fi lafdin saminaini wa li Abi Awana fi sahihi thaminaini bil muthallatati badal sin wa fi lafdi li Muslimin wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Rasulullah pernah berkurban 2 kambing kibas. 2 kambing kibas. Kambing kibas niku yang bulunya tebal. Kalau kambing kacang yang tipis niku. Kambing kibas yang bertanduk, yaitu Rasulullah bertakbir, menyebut nama Allah, bertakbir. Kemudian oleh Rasulullah disembelih sendiri. Kita boleh ya, umpama bisa menyembelih monggo ketika berkurban kambing atau yang lain bisa menyembelih sendiri kalau pengen niru Rasulullah penyembelihan. Tapi umpama tidak berani ya tidak masalah. Yang penting apa? Kurban. Kemudian di hadis yang lain, walahu min hadits Aisyah amar bi kabsin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruk fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bil yudhiya bihi fa qala laha ya Aisyah halummi mudiyata thumma qala ushhadiha bihajarin fa'alat thumma akhadhaha wa akhadahu fa adja'ahu thumma dhabahu thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhaha bihi. Suatu saat ya, Rasulullah pernah memerintah kepada Sayyidah Aisyah ya, untuk perintah bahwa kambing kibas yang bertanduk, yang kakinya dan
perutnya hitam dan keliling matanya hitam, lalu orang bawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh Rasulullah ya disembelih. Rasulullah membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban ini min Muhammad, dari siapa? Nabi Muhammad, wa ali dan keluarga Nabi Muhammad, wa min ummati Nabi Muhammad. Ya, Rasulullah, kita ini oleh Rasulullah sebenarnya sudah kurbani, tapi itu Rasulullah memberi pelajaran, okay? Memberi apa? Pelajaran. Kalau kita ini juga harus kalau ada rizki harus berkurban, diniatkan satu untuk diri sendiri. Kalau ada rizki lagi bisa juga untuk berkeluarga, ya, atau langsung untuk keluarga. Itu mengikuti Rasulullah. Jangan seperti ini, kita sudah dikurbani oleh Rasulullah, sudah usah kurban, ojo ya. Ini Rasulullah memberi contoh, ya. Rasulullah memberi contoh, ya. Rasulullah memberi contoh. Kemudian kalau kambing kibas itu umurnya 1 tahun ke atas, ya. Kalau kambing kacang, kambing yang bulunya tidak tebal niku nggih, warnanya coklat hitam niku 2 tahun ke atas nggih. Kemudian sapi nggih. Sapi umur 2 tahun lebih nggih. Untuk sapi umur 2 tahun lebih. Insya Allah dagingnya sudah bagus ya. Kemudian kalau unta 5 tahun, jarang kalau unta atau memiliki ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian juga hewan itu jangan sampai cacat, jangan sampai cacat. Buta tidak boleh nggih ya. Buta tidak boleh, buta sebelah juga tidak boleh, apalagi buta semua. Terus umpama amit sewu di mata kambing atau hewan kurban itu di bola yang hitam itu ada putih-putih ya, tapi tidak mengganggu pandangannya, tidak mengganggu pandangan ya. Umpama diperiksakan ke dokter tidak masalah, ada apa-apa, hanya ada putih-putih kan seperti itu tidak masalah ya. Yang bermasalah itu kalau sampai salah satu matanya tidak bisa melihat, itu kan mengganggu makannya ya, perkembangan tubuhnya itu mengganggu ya. Maka jangan sampai ada yang cacat. Kemudian pincang nggih, napa? Pincang nggih. Ya. Jangan sampai kita berkurban kemudian hewannya pincang. Terus umpama ketika mau disembelih kemudian ceroboh ya, yang bagian yang bertugas kok ceroboh dalam menangani, kemudian sampai kakinya patah. Maka kalau ceroboh ya, maka ketika mau disembelih maka ada keterangan harus diganti ya, harus diganti ya, harus diganti, yang mengganti yang berkurban harus diganti, kalau bisa yang lebih bagus daripada, atau sama tapi kalau bisa lebih bagus. Tapi kalau tidak ceroboh bisa hati-hati pas mau disembelih kok kakinya luka atau ya kena gesekan atau tidak masalah tidak masalah. Kemudian juga tidak sakit parah maksudnya sakit parah ini sampai kurus sampai sakit yang menyebabkan kurus, menyebabkan terganggu ya. Sakit ini berarti sebelum dibuat kurban, sebelum hari raya kurban itu mungkin kurang 1 bulan, kurang 2 bulan, kurang 1 minggu, kurang 3 hari sakit
Nah, ini kan ketahuan nggih. Maka nanti mengganggu pada perkembangan kurban hewan kurbannya, maka tidak boleh ya. Sakit yang membuat perkembangan daripada hewan kurbannya ya tidak bagus ya. Tapi kalau hanya sakit, anggaplah kalau kita sakit panas nggih, pas ketika mau dikurban ya tidak masalah. Kalau sakit yang mungkin mau disembelih nanti sore kok sekarang kelihatannya kok loyo atau apa ya, maka ada masalah nggih. Kemudian yang keempat adalah sangat kurus ya. Napa? Sangat kurus. Jangan sampai kita berkurban kemudian hewan kurbannya sangat kurus. Kalau tangleten jenengan, jangan berkurban itu tujuannya membagikan daging napa membagikan tulang. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Pak, jenengan berkurban tujuannya membagikan daging napa tulang? Daging. Makanya kalau berkurban jangan yang kurus-kurus. Kemudian tinjauan daripada keutamaan berkurban. Kalau sapi ya, kalau meninjau dakwah di masyarakat, sapi, unta itu lebih utama. Kalau meninjau dakwah di masyarakat kan banyak nggih. Sehingga kalau kurban sapi atau unta bisa memberi banyak kepada orang-orang yang menerima kurban. Ya, bisa satu desa bisa kebagi. Tapi kalau saat desa hanya satu kambing ya itu kalau ditinjau dari dakwah di masyarakat, maka daging atau sapi atau unta itu lebih utama dari yang lain. Terus kalau ditinjau dari daging dalam berkurban, yang bagus itu di kitab diterangkan adalah daging kambing kibas. Daging kambing kibas. Kalau ditinjau dari daging, kambing itu lebih bagus daripada sapi atau unta. Rasulullah di sini berkurbannya kambing. Untuk daging, tapi jenengan setelah saya memberi keterangan ini jangan berlomba-lomba kemudian kambing semua, jangan dibagi. Ada yang sapi monggo, ada yang kambing monggo. Kemudian ditinjau dari warna warna daripada hewan kurbannya, maka yang warna putih itu lebih bagus. Warna putih lebih bagus. Tapi kalau ada warna putih atau warna coklat maka didahulukan yang gemuk. Maka kalau ada perselisihan tetap diusahakan yang gemuk. Ya. Oh ini ada putih tapi agak kurus ya, atau kurang bagus ada yang hitam bagus. Tidak apa-apa, dahulukan yang gemuk ya. Ini lebih gemuk sama-sama pantas dibuat kurban, tapi masih bagusan yang warna hitam ya, yang itu aja. Itu meninjau dari sisi kebagusan daging dan dakwahnya di masyarakat. Kemudian dalam sisi mengalirkan darah, lebih bagus mana? Yang sapi 7 orang atau yang kambing 1 orang. Kalau meninjau dari hadis, amalan yang dicintai oleh Allah mengalirkan darah adalah yang 1 orang 1 kambing, daripada berapa? 1 sapi 7 orang. Kalau ditinjau dari keutamaan mengalirkan darah, ya kan milik 1 orang. Tapi kalau ditinjau dari dakwahnya tadi, lebih utama yang yang sapi ya, bisa banyak memberi kepada orang. Bisa dipaham Nah,
Itu diantaranya. Kemudian niki penyembelihan ya, napa? Penyembelihan daripada kambing ya, atau hewan-hewan kurban baik sapi, unta dan lain sebagainya. Yang nyembelih ya membaca napa? Bismillah. Jangan ditambah Ar-Rahmanir Rahim nggih. Kalau napa cukup menyebut nama Allah bismillah, boleh ditambahi bismillahi wallahu akbar. Tapi jangan ditambahi bismillahirrahmanirrahim. Coba kita pahami artinya. Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi jenengan potong kepalanya kambing itu. Kambing itu ya juga makhluk Allah ya, mendengar apa yang kita baca. Oh ini kok menyebut nama Allah Maha Kasih Maha Penyayang, kok saya jadi di kitab semuanya atau di hadis yang Rasulullah baca adalah Bismillahi Allahu Akbar. Banyak juga orang-orang yang belum paham dalam menyembelih membaca, kan keterangannya menyebut nama Allah ditambahi Ar-Rahmanir Rahim. Dapas nggih, jangan digabung dengan Ar-Rahmanir Rahim. Di hadis yaitu Bismillahi Allahu Akbar ya. Jadi Rasulullah Bismillahi wallahu akbar. Itu yang Rasulullah contohkan. Kemudian boleh ya membaca sholawat ya, tapi jangan sholawat sendiri jangan digabung ya. Bismillah sallallahu ala nabi Muhammad dah usah ya. Jadi Bismillahi Allahu akbar, setelah itu jangan mau baca sholawat, dah masalah ya. Dan juga ini rahasia saya sampaikan bagi orang-orang yang biasa menyembelih kurban ya, atau menyembelih hewan. Saya dulu pernah sama guru saya itu kalau mau nyembelih itu membaca Subhanal Malikil Quddus Subhung Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati waruh, memuji kepada Allah zat yang memiliki apa? Ruh atau yang memegang ruh ya. Kemudian sebelum menyembelih membaca itu, membaca Bismillah Allahu Akbar. Kemudian ketika memotong ya, yang motong itu menghadap kiblat nggih. Nanti saya contohkan nggih. Menghadap kiblat juga kambingnya menghadap menapa? Kiblat. Kemudian ketika menyembelih ya, ketika napa? Pisau ke leher itu kalau bisa jangan bernafas yang menyembelih biar kuat ya. Itu bagus. Kemudian pisau itu ditutupi dengan daun pisang atau apa ya, jangan kelihatan kelihatan hewan kurbannya. Itu juga makhluk Allah nggih. Ya, jenengan asah sret di mata hewan kurbannya nangis nah. Bisa, ini kepala saya mau dipotong habis nah. Jadi kalau bisa ditutupi, itu bagian daripada etika yang saya pribadi saya lakukan seperti itu. Kemudian niku mawon, terus kalau nguliti pegang bulunya atau kulitnya itu yang tangan kiri ya, tangan kanan bagian megang dagingnya atau sambil mengupas. Tapi kalau yang kiri mau pegang daging harus cuci tangan dulu biar tidak bau nanti dagingnya atau kena bulu daripada hewan kurbannya, kan tidak bagus. Ada kadang penyembelihan kok bau amis ya. Terus si Ainu tuh kalau nyembelih kok bagus, tidak ada baunya. Mungkin dari etika, nggih. Sehingga hewan tersebut ya ridho ya, seneng atau ikhlas ya disembelih ya. Tapi jangan tanya Ustadz bagaimana melihat hewan itu ikhlas atau ridho. Tidak usah ya, saya tidak bisa berbicara dengan tapi etika harus dilaksanakan ya, biar hewan itu seneng ya, dibacakan sholawat, dibacakan takbir ya, seneng ya. Pun lanjut, kemudian menghadap kiblat nggih. Kemudian yang menyembelih niku
Jadi seperti ini nggih. Posisi kan hewannya di depan nggih. Ya, jadi seperti ini. Hewannya juga menghadap ke kiblat. Itu sunnahnya nggih. Maka etika seperti ini ya, insyaallah nggih, kalau dipenuhi insyaallah hewan kurbannya pun ya, kalau dia bisa berbicara ya seneng ya, karena etikanya dilaksanakan ya. Kemudian membaca Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini dari panjenengan dan kepadamu ya, berkurban ya, maka terimalah ya. Maka di surat Al-Kautsar itu inna a'tainakal kautsar. Ada yang mengartikan Kautsar itu adalah telaga, ada yang mengartikan Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak, fasholli, maka sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kemudian wanhar, berkurban. Maka berkurban itu sunnah muakkad nggih. Jadi dalam keluarga seperti Rasulullah contohkan, kita boleh minimal pernah mengkurbankan ya 1 kambing atau sapi untuk keluarga. Itu dianjurkan seperti itu ketika kita di hari raya kurban dan sampai tasyrik itu ada rizki yang lebih untuk kita ya. Kalau kita di hari raya itu kok kekurangan, kelaparan, kemudian buat nafkah keluarga kurang-kurang, ya tidak usah berkurban. Okay? Jangan berkurban. Jenengan memberi nafkah keluarga itu wajib. Kemudian jenengan punya uang, kemudian di dalam 3 hari atau 4 hari ya, itu dibutuhkan sangat, kemudian jenengan ambil buat kurban, tapi jenengan sampai bertengkar dengan keluarganya, ini kan belum mampu, belum mampu. Ada rezeki lebih ya, ada rezeki lebih. Jangan sampai berkurban kemudian meninggalkan yang wajib. Maksudnya ya, kebutuhan keluarga di hari itu kekurangan, kemudian jenengan buat kurban ya. Ngasih makan istri, anak itu wajib. Wajib. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Bisa dipaham nggih? Itu diantaranya. Kemudian pembagian nggih. Pembagian kurban nggih, boleh kita membagikan, dibagi seperti ini, sepertiga ya, sepertiga atau nggih 30% nggih untuk napa, atau sepertiga. Ten mriki bahasanya niku sulusan nggih, sepertiga untuk orang fakir, atau sepertiga lagi untuk orang kaya ya. Jadi tidak harus orang fakir miskin saja yang mendapatkan nggih. Jadi orang yang kecukupan juga berhak mendapatkan. Sepertiga untuk orang fakir, orang miskin, sepertiga untuk orang yang berkecukupan, sepertiga diambil oleh yang berkurban. Itu boleh, tapi kurban yang sunnah, bukan yang nadar ya. Seperti jenengan, saya punya uang, langsung beli sapi tak buat kurban ya. Atau jenengan punya sapi langsung dibawa ke panitia, ini kurban, buat kurban untuk keluarga saya, itu kurban sunnah ya. Tapi kalau nadar itu tidak boleh, apalagi nadar nanti saya kalau naik jabatan, anak saya naik kelas, saya mau berkurban, atau alhamdulillah nanti kalau sudah lulus anak saya
saya mau berkurban, maka kurban-kurban nadar itu yang berkurban tidak boleh ikut makan, ya, tidak boleh ikut makan kalau kurban wajib, ya. Tapi kalau kurban biasa karena kita oleh Allah, oleh Rasulullah dianjurkan berkurban, ya, sunnah muakkad umpama yang sangat dianjurkan, kemudian beli sapi berkurban, sapinya dibawa ke punya sapi, dibawa ke panitia, itu tidak masalah. Tapi yang lebih bagus itu sebenarnya hanya sekedar tabarukan, jenengan ngambil 1 kilo itu boleh, ya, tabarukan itu sebenarnya lebih bagus seperti itu, ya. Jangan sampai, ya, saran saya yang berkurban kemudian nanti kepalanya kasihkan saya, ya, kaki belakang juga jangan, ya. Tapi boleh sepertiga untuk itu, sepertiga untuk yang berkurban kalau kurbannya bukan kurban wajib seperti nadar. Tapi ya lebih bagus, ya, ngambil kalau dikasih, ya, itu sebatas tabarukan, nggih, napa? Tabarukan. Itu boleh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nggih. Seputar napa kurban. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih, nggih. Rasulullah, ya, memberi contoh, ya, menyembelih sendiri, ya. Terus kita kok tidak bisa, ya, kemudian kita pengen mendapatkan daripada keutamaan, ya, keutamaan itu, kemudian kita minta tolong ke orang untuk disembelihkan, kemudian orang itu dikasih uang sedekah, dikasih uang, ya. Ya, ada masalah, ya, masalah pahalanya nanti oleh Allah karena ini diwakilkan atau nyuruh orang umpama kemudian dapat pahala penyembelihan, wallahu a'lam, nggih. Ya, yang jelas Rasulullah memberi contoh, Rasulullah sembelih sendiri. Tapi ya boleh saja minta tolong ke orang lain, ya. Tapi intinya di sini meninjau hadis ini intinya adalah berkurbannya. Tidak semua orang bisa menyembelih. Ada orang-orang khusus tertentu yang bisa menyembelih. Maka lebih bagus kalau seperti kita yang bukan ahlinya menyembelih, nggih, wis minta tolong orang atau dipasrahkan ke panitia gitu aja, nggih. Ya, yang penting yaitu berkurbannya, nggih. Yang penting napa? Berkurbannya. Nggih, ngoten mawon, nggih. Kemudian berkurban ada 1 sapi, nggih, bisa untuk 7 orang. 7 orang itu jangan sampai dalam 7 orang itu tidak ada yang niat berkurban. Contoh umpama ketika panitia mengumumkan, ayo yang mau berkurban yang gabungan 7 orang, saya. Tapi di situ tidak ada yang berniat untuk berkurban. Itu jadi sedekah biasa nanti, ya. Jadi napa? Jadi kalau dalam 7 anggota itu harus ada yang niat berkurban, okay? Harus ada yang niat berkurban. Karena apa? Sedekah biasa dengan berkurban itu lebih utama berkurban, ya. Jenengan di hari itu nyembelih sapi biasa, okay? Tidak diniatkan untuk berkurban, ya. Kemudian dibagikan kepada orang, ya, pahalanya napa? Sedekah biasa, tidak mendapatkan pahala yang ada di hadis li swahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun, ya. Pun ada yang lain? Nggih. Apakah diperbolehkan ketika kita berkorban itu panitia memberikan dana tambahan untuk operasional? Nggih. Nggih. Yang kedua, apakah diperbolehkan daging korban itu
Yang pertama tadi, kenapa yang pertama? Oh, biaya operasional. Itu tidak wajib nggih. Napa? Memberikan itu tidak wajib. Tapi sebagai panitia boleh memberikan upah ya, atau yang apa namanya, yang berkurban boleh ya, bukan wajib nggih. Boleh memberi napa? Namanya boleh berarti tidak wajib ya. Boleh-boleh saja. Ya, apa diniatkan sedekah umpama nggih, pahalanya bagus pahalanya ya. Nah, luar biasa ya. Tapi jangan sampai ada pemahaman itu wajib. Jangan nggih. Jangan sampai, apalagi kadang di desa ada bumbu-bumbunya, dibelikan bumbu sak lengkape, kemudian enggak, itu tidak wajib ya. Nah, itu variasi saja ya. Tapi boleh-boleh saja kamu ya, tapi tidak wajib. Jangan sampai kadang seperti ini kalau di desa itu biaya, anggaplah ngasih uang sekian, kemudian ada bumbu dan lain sebagainya, nanti khawatir terasa berat ya, banyak ini dan itu ya. Jadi ringkasnya, intinya adalah berkurbannya. Terus untuk yang tukang nyembelih boleh dikasih boleh dikasih uang, boleh ya, boleh. Terus hewan kurban itu jangan sampai ya tidak ada yang dibagikan kepada orang-orang ya. Jadi kulit atau apa itu harus diberikan semua. Jangan sampai ada ini kulit ini nanti kita jual buat ongkos yang penyembelih, itu tidak boleh. Kepalanya nanti kita jual buat ongkosnya, yang tidak boleh ya. Harus dibagikan semua. Umpama nanti yang anggaplah Pak RT dapat kepalanya, temun sama Pak RT, wis ini kok saya dapat kepala, atau yang lain ada yang dapat kulit, tak jual saja, kemudian dijual ya. Kemudian sama yang yang mendapatkan itu, oh ini uangnya saya dapat 100.000, yang 50 tak ambil, yang 50 tak infakkan ke masjid, itu tidak masalah ya. Tapi tidak boleh kemudian perjanjian, ini tak kasihkan ke kamu, nanti kamu jual, tidak boleh ya. Jadi harus dibagikan semua. Ketika mendapatkan, terserah yang mendapatkan itu mau dijual, mau dimakan, kemudian kalau dijual mau diambil sendiri semua umpama ya, atau sebagian dikasihkan ke masjid, terserah. Intinya hewan itu harus diberikan semua kepada masyarakat atau orang. Oke. Paham nggih? Itu harus diberikan. Tidak boleh ada perjanjian sekongkolan panitia, tidak boleh ya. Sebentar, masih ada satu itu. Terus yang terakhir, napa? Pertanyaannya tadi? Oh. Jadi masalah pembagian diusahakan dibagi seadil-adilnya ya, dibagi seadil-adilnya ya. Tidak harus mendapatkan A, B, C, yang penting adil ya. Tidak harus yang penting adil, jenengan yang lebih tahu nggih, pengurus masjid yang lebih tahu ya, yang penting adil gitu aja nggih. Soalnya jangan sampai ibadah itu menjadi fitnah nggih. Harapan daripada agama jangan sampai berkurban itu menjadi fitnah. Jadi harap dibagi dengan rata, dengan seadil-adilnya nggih. Niku. Tapi sudah tanya tadi. Niki mawon. Nggih. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada kasus gini Ustaz. Iuran sapi 1 orang 1 juta. Nggih. 7 orang kan 7 juta. Nggih. Terus ada 2 kelompok. Berarti 7 juta tambah 7 juta. Nggih. Sapi pertama ini harganya 8 juta Ustaz. Nggih. Sapi kedua 6 juta. Nggih. Yang sapi pertama kelebihan 1 juta, yang sapi kedua kurang 1 juta. Nggih. Akhirnya yang 1 juta ini dikasihkan kelompok berikutnya sehingga cukup. Apa diperbolehkan begitu Ustaz? Didikan Ustaz. Tanpa pengetahuan yang nggih. berubah. Nggih.
kalau nopo nggih saran nggih ini niki napa pendapat kula nggih. Pendapat saya lebih baik napa anggaplah ini 7 orang yang ini dapat sekian nggih. Anggaplah 20 juta. Terus yang satu dapat 21 juta. Kemudian wis dibelikan, kemudian yang satu kok ada kekurangan nggih. Kalau menurut saya lebih baik yang uang yang untuk yang 7 orang itu aja, atau yang kelompok ini aja. Kan khawatir nggih, khawatir meskipun sama-sama ya namanya orang banyak nggih. Panitia wis ndak popong ini ojo nggih. Jadi menjaga daripada hal-hal yang nanti kurang bagus. Contohnya ada yang kurang nerima dan sebagainya, kurang lego. Kan di sini ibadah kurban itu yang lego, nggih. Ini kan seperti itu. Yang bagus ya hadisnya di sini napa? Barang siapa yang berkurban, nggih, kemudian thayyibatan dengan bagus, tulus, ikhlas, maka menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ya, jangan sampai ada yang berat-berat ya. Usahakan 7 itu ikhlas, ya usahakan yang satu dapat sekian wis dibelikan yang harga sekian, yang dapat sekian harga sekian. Intinya bukan di masalah harga nggih, masalah sudah memenuhi kriteria ndak hewannya itu. Umur, contoh kalau kambing kibas ya 1 tahun ke atas. Terus kalau yang kambing kacang 2 tahun ke atas. Yang sapi berapa tadi? Ya 2 tahun ke atas. Intinya di situ nggih. Masalah kecil besar tidak masalah ya. Tapi intinya legowo, ikhlas nggih. Pun ngoten nggih. Ya, pokoknya jangan sampai ada dalam 7 orang itu kemudian ada yang keberatan ini dan itu, jangan nggih. Tapi ya usahakan wis pasrah kepada panitia ya. Pun ngoten nggih. Nggih. Lebih utama yang napa? Jantan. Nggih. Kalau tidak ada yang umpama ini dagingnya lebih bagus ya, hewannya lebih bagus yang betina, jenengan mau beli umpama nggih. Ya, usahakan ini yang jantan kok agak kurus ya, kemudian yang betina kok bagus gemuk ya. Kalau saya pribadi yang ngambil yang gemuk itu. Tapi umpama ya kita milih laki-laki jantan atau betina, lebih utama yang jantan. Lebih utama yang jantan. Sama dengan tadi warna putih dengan yang warna putih itu ya. Tapi kalau ada yang gemuk ya usahakan yang gemuk. Tujuannya memberi daging ya, memberi daging kepada. Pun ngoten nggih. Ada yang lain? Nggih. Nggih. Panitia insya Allah pinter-pinter. Nanti ada uang kas ya, atau ke siapa ketika disampaikan monggo nanti para jamaah yang berkurban mau infak buat operasional, tidak apa-apa jenengan sampaikan biar mereka juga seneng. Terus ini tak infakkan saya buat operasional, pasti mereka seneng. Ojo sampai kemudian ngumpet-ngumpet nari-nari, ojo. Wis sampaikan aja para jemaah ini nanti
nanti kita butuh apa? Uang operasional. Yang mau berinfak monggo, lebih-lebih yang berkurban. Pasti seneng nggih. Pinter insyaallah panitia itu. Jenenge maksa-maksa jenengan gelem dipaksa. Jangan usahakan yang hal-hal yang bukan wajib itu jangan dipaksa. Wajib pun Allah tidak memaksa, nggih. Enak dan tidaknya itu kadang ya tergantung dari kita sendiri, nggih. Dibuat enak ya tergantung kita, ada enak kita sendiri, nggih. Sampun nggih setengah. Wah. Ini kebalikannya dari pasangan tadi. Nggih. Jadi keseluruhan patungan itu ada lebihan. Ini tadi kan Quran, tombol. Nah ini yang masuk dalam masuk operasional itu apa saja. Tapi andai kan ada lebihan, panggil lebih 1 juta, 2 juta, ini uangnya sebenarnya dikemanakan itu? Uangnya ini lebih. Ini kurang tombol. Pun intinya uang yang jatahnya untuk kurban itu dibelikan nggih semua ya. Jangan sampai ada alasan buat beli kopi, buat beli jangan, atau buat bisaroh. Nggih. Itu apa tergantung panitia sendiri nggih. Jadi panitia apa usahakan disetting jangan sampai ribet nggih, jangan sampai ribet. Yang jatahnya 7 orang dapat sekian wis dibelikan, yang sekian wis dibelikan, yang sekian. Enggak usah di jenengan kadang yang apa cari-cari masalah itu. Pun ngoten mawon. Nggih. Mudah-mudahan manfaat nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.